Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji serta syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana atas izinnya lah kita masih bisa berkumpul pada sore hari yang cerah ini dalam rangka mengikuti program Ngabuburit Filsafat Islam. Di Kamis sore yang cerah ini, alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan yang ke-12, yang pastinya terus-menerus menghadirkan narasumber keren dengan tema-tema yang menarik di setiap pertemuannya. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta para ahlul baitnya, dan semoga sampai pada kita selaku umatnya. Izin memperkenalkan diri, saya Mutiara MY selaku moderator pada kesempatan kali ini. Hadirin yang saya hormati, sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Dr. Nenghanah MAG, yang merupakan dosen Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Selamat sore Ibu, apa kabar Ibu? Selamat sore, Alhamdulillah baik. Tema menarik yang akan menjadi pembahasan kita sore hari ini adalah puasa Ramadan sebagai jalan menuju kesetaraan, perspektif solidaritas dan empati terhadap perempuan. Berbicara tentang perempuan, di Sekolah Tinggi Agama Islam Sadra itu terdapat Pusat Studi Perempuan yang disingkat jadi PSP. Nah, di PSP ini para pengkajinya itu membahas tentang isu-isu keperempuanan. Yang nanti outputnya adalah wawasan baru dan juga pandangan baru tentang isu-isu yang telah dibahas. Mungkin jika Ibu Nenghanah berkenan untuk kepoin kegiatan dari PSP, bisa kunjungi laman Instagramnya, namanya PSP.Sadra. Enggak, nanti di follow. Tanpa berpanjang lebar lagi, langsung saja kita masuk ke sesi inti, yaitu pemaparan materi yang akan dibawakan oleh narasumber keren kita pada hari ini. Kepada Ibu Nenghanah, waktu untuk memaparkan materi selama 30 menit, dan nanti akan dilanjutkan oleh sesi tanya-jawab dari para audiens. Kepada Ibu Nenghanah, dengan segala hormat, kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Mutiara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Puji syukur mari kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, atas nikmatnya kita sudah memasuki hari ke-13 di bulan Ramadan. Sholawat beserta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarga, sahabat, dan umatnya sampai hari kiamat. Baik, pada kesempatan kali ini mungkin saya izin share screen ya. Apakah dipersilahkan oleh host? Mungkin bisa nggak share? Oh, sudah bisa langsung ya. Terlihat hadirin sekalian? Ya, terlihat Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi memang saya mengambil tema puasa Ramadan sebagai jalan menuju kesetaraan. Ini dalam perspektif solidaritas dan empati terhadap perempuan. Ya, saya memulai dengan cerita ya. Boleh, teman-teman semuanya? Boleh Ibu. Boleh ya. Nah, ceritanya di sebuah desa yang sunyi ya, yang kecil. Di setiap bulan Ramadan tiba, suasana ini berubah menjadi penuh kehangatan, penuh kebersamaan. Orang-orang berpuasa, saling berbagi makanan, menundukkan doa ya, menundukkan kepala dalam doa.
Namun di balik keheningan sahur dan semaraknya berbuka, ada kisah yang jarang terdengar ya. Ada seorang ibu namanya Lina. Ibu muda dengan 2 anak selalu bangun lebih awal dari siapapun di rumahnya. Ia menyiapkan sahur, memastikan suami dan anak-anaknya makan dengan cukup, dan terus tersenyum meski dirinya hanya menyisakan sedikit waktu untuk makannya sendiri. Siangnya, saat yang lain bisa beristirahat, Ibu Lina ini tetap bekerja, menyelesaikan tugas rumah, mengurus anak-anak, dan menjaga keluarganya agar tetap nyaman dalam ibadah. Di tempat lain, tidak hanya Ibu Lina, ada juga Ibu Siti, seorang pekerja buruh yang tetap berpuasa, meski harus mengangkat beban berat di bawah terik matahari. Ibu Siti tidak bisa memilih untuk beristirahat lebih banyak, karena gajinya bergantung pada jumlah jam kerjanya. Ia menelan hausnya sendiri, menyembunyikan letihnya, dan terus berusaha seolah-olah puasa tidak memberatkan lebih dari yang lain. Ya, Ramadan ya mengajarkan kita untuk merasakan lapar agar penderitaan mereka yang kurang beruntung. Terkadang tadi ibu-ibu dengan tadi ya, dengan aktivitas rumah tangganya, bagi ibu rumah tangga, ada juga ibu pekerja yang ibu rumah tangga juga membagi waktu ya, sehingga mungkin dalam tadarus Al-Quran ini waktunya tidak sebanyak bapak-bapak atau laki-laki, karena betul-betul waktunya didedikasikan tidak hanya untuk ritual ibadah puasa, tetapi untuk yang lain juga ya, seperti dalam keseharian. Nah, kenapa di dalam apa namanya di dalam ngabuburit Ramadan ini saya membawa tema Ramadan sebagai jalan menuju kesetaraan? Ya, paling tidak ada 5 alasan penting nih, teman-teman, gitu ya. 5 alasan penting kenapa Ramadan ini bisa menjadi jalan menuju kesetaraan. Apa yang disebut kesetaraan? Nah, kesetaraan di sini adalah posisi apa namanya penghargaan yang sama, kesempatan yang sama, tentunya di hadapan Allah gitu ya. Karena yang pertama dalam konteks kesetaraan dalam pengalaman. Pengalaman berpuasa tentu saja ini adalah pengalaman yang dirasakan juga oleh semua kaum muslimin yang berpuasa ya. Kaum muslimin yang berpuasa merasakan pengalaman yang sama. Kita dalam 24 jam, misalkan di Indonesia eh, berpuasa, kalau di Indonesia ya sekitar 12 atau 13 jam misalkan. Itu sama, semua laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman yang sama. Memiliki pengalaman yang sama, tidak makan, tidak minum gitu ya, dan menghindari hal-hal yang merusak pahala ibadah puasa gitu, karena ternyata juga eh, apa namanya saum ini berbeda dengan siam ya. Kalau siam memang maknanya menghindari diri dari yang membatalkan dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi kalau kata saum ini lebih dalam lagi maknanya, karena tidak hanya sekedar menghindarkan diri dari hal-hal yang membatalkan, itu apakah makan minum yang masuk ke dalam mulut atau ke dalam eh, apa namanya 2 lubang yang lain ya gitu. Sehingga di sini kita melihat eh, pengalaman yang setara antara laki-laki dan perempuan, tidak memandang apakah dia misalkan tubuhnya sedang apa namanya sakit atau tidak. Sakit bisa di hari yang lain, akan tetapi tadi kalaupun memutuskan untuk berpuasa dan memang masih dirasa aman, laki-laki dan perempuan ini sama ya. Jadi tanpa memandang apa namanya posisi ekonominya, posisi jenis kelaminnya, semua merasakan kesetaraan yang sama. Kemudian tadi kenapa Ramadan ini juga sebagai jalan menuju kesetaraan? Yang kedua adalah mengurangi kesenjangan sosial. Dalam masyarakat hari ini yang namanya kita di Indonesia terbiasa makan 3 kali misalkan. Itu bagi kebanyakan orang.
Akan tetapi tidak semuanya. Ada juga temennya apa namanya teman saya yang baru tahu bahwa ternyata petugas sampah di lingkungannya ini hanya makan sehari sekali, dan itu pun setelah dia bekerja dengan keras ya di luar bulan puasa ya. Jadi dia baru bisa mungkin makan sekitar asar karena memang baru akan dapat makanan di hari yang di waktu tersebut. Dan betapa banyak juga hari ini misalkan dengan kondisi sosial ekonomi selalu ada berita kepada kita tentang orang-orang yang juga ada dalam kondisi secara ekonomi tidak baik-baik saja. Dan dengan saum ya, dengan puasa ini kita mengurangi kesenjangan sosial. Jadi pada semuanya di bulan puasa, di bulan Ramadan ini ya menahan lapar, menahan haus dalam rangka ketaatan pada Allah, dan itu dirasakan paling tidak dalam setahun sekali ya pada umumnya oleh kita semuanya. Kemudian yang ketiga kesetaraan dalam ibadah. Ya, kesetaraan dalam ibadah di sini eh, ya baik laki-laki maupun perempuan dalam ibadah-ibadah yang lain punya kewajiban yang sama sebagai hamba ya, punya kewajiban yang sama sebagai hamba. Dan tadi posisi tertinggi dari seorang manusia adalah hamba, ya, hamba Allah. Dan memang tujuan dihadirkannya kita ke muka bumi ya memang untuk beribadah atau sebagai hamba Allah. Dan dalam kesetaraan ini ya siapapun tidak dibatasi ya, mau dia misalkan berpuasa, mau dia sholat, mau dia beramal sodakoh ya, zakat, haji, semuanya apabila memang mukallaf ya, apabila memang memiliki kemampuan maka tidak ada larangan dalam Islam gitu. Sangat setara meskipun secara teknis nanti juga ada pengaturan tersendiri. Kemudian kenapa Ramadan ini dikatakan jalan menuju kesetaraan? Karena di sini ada pengendalian diri dan keadilan sosial. Puasa tadi ya bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tapi juga menahan hawa nafsu, termasuk tadi menahan dari perilaku-perilaku diskriminatif, ketidakadilan, kezoliman, ya. Dan ini jadi momen refleksi bagi kita semua untuk menanamkan nilai-nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Karena tentunya bukan hanya sekedar ya karena dengan era digital hari ini kita bisa dengan mudah mengakses berbagai informasi yang ada dalam genggaman kita, dalam gadget kita, sehingga tanpa sadar mungkin tadi ya kita menjadi orang yang lalai, menjadi tidak terkendali gitu. Meskipun memang hukum asalnya adalah boleh, akan tetapi kalau memang berlebihan, pada akhirnya juga tidak baik. Apalagi tadi ya tanpa filter misalkan, tanpa filter. Karena semuanya pada akhirnya tadi puasa ini adalah jalan menuju pengendalian diri dan keadilan sosial ya. Kalau keadilan sosial seperti yang saya sebutkan tadi, kita diminta untuk merasakan rasa lapar yang bisa jadi dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain. Dan yang kelima adalah transformasi sosial dan perubahan gaya hidup. Dan di sini di dalam puasa ini kita dilatih ya selama 29 atau 30 hari gitu. Dilatih mengubah makan ini menjadi lebih teratur, misalkan dengan buka dan saum ya. Buka dan saum, dan kalau misalkan memang menggunakan prinsip yang benar, tidak prinsip balas dendam ya, tidak berprinsip balas dendam ya. Balas dendam itu ya tadi segala macam dimakan misalkan sehingga kalorinya berlebih dan tentu saja tidak baik untuk kesehatan, apalagi setelah setelah sahur misalkan ya, setelah sahur kita langsung tidur lagi. Nah, maka juga metabolisme di tubuh ini terganggu gitu, dan tidak akan terjadi transformasi sosial, bahkan perubahan gaya hidup kalau misalkan memang berpuasa ini ya tadi tidak mengindahkan nilai-nilai medis ya, nilai-nilai kebaikan dan makna hakikat dari puasa itu sendiri.
Ya, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya kita sekarang akan masuk ke slide ini ya, solidaritas dalam puasa. Ini terkait pengalaman bersama, sebagai pengalaman bersama. Ada satu konsep yang namanya konsep solidaritas ya, yang saya pakai dalam perspektif nar- eh, kajian pada sore hari ini. Konsep solidaritas ini eh, apa namanya mungkin kalau di dalam filsafat Islam, terutama Ibnu Khaldun ya, di dalam kitabnya Muqaddimah. Konsep solidaritas ini atau asobiah menurut Ibnu Khaldun adalah rasa persatuan dan dukungan yang kuat terhadap kelompok atau kelompok ya yang merupakan bagian dari fitrah manusia dan penting untuk keberadaan dan kekuatan suatu masyarakat dan negara. Dengan merasakan hal yang sama gitu ya, memang bisa menumbuhkan solidaritas. Dan ciri-ciri dari solidaritas ini diantaranya tadi adanya saling percaya, saling mendukung, bekerja sama, mengutamakan kepentingan bersama, ya tolong menolong, musyawarah, rasa kesetiakawanan, rasa kebersamaan. Bahkan tadi ya solidaritas ini menurut Ibnu Khaldun adalah sebetulnya fitrah ya, fitrah dari manusia, bahwa rasa solidaritas terhadap ya kita adalah satu bangsa, bangsa Indonesia, meskipun memang mungkin berbeda-beda suku, bahasa ya, atau mungkin juga apa namanya keyakinan ya, keyakinan. Akan tetapi kita adalah satu bangsa dan ini rasa solidaritas ini dengan bulan puasa gitu kan sejatinya lebih meningkat ya, lebih meningkat untuk membangun apa namanya persatuan sebenarnya. Kalau memang dalam apa konteks yang komprehensif gitu. Di sini ya, puasa ini menumbuhkan pengalaman lapar dan haus yang sama, meningkatnya amal dan kepedulian sosial, buka puasa bersama sebagai simbol kebersamaan. Dan kita juga tahu, misalkan diajarkan bahwa sodakoh yang paling baik adalah di bulan Ramadan. Dan sodakoh yang eh, terbaik adalah dengan keluarga, misalkan ya, orang-orang terdekat, dengan tetangga gitu. Jangan sampai sekarang ini kan lagi musim NPD ya gitu, di mana orang ada apa namanya mental health ini ya, gangguan mental, orang NPD ini ya, apa namanya narsistik ya, personal disorder gitu, gangguan kepribadian yang narsis. Ini tadi mereka itu baik terhadap orang-orang yang baru dijumpai, misalkan ya, baik, ramah, kelihatan orang baik, tapi ternyata gitu kan tidak peduli dengan orang-orang yang terdekat. Orang-orang terdekat siapa? Keluarga gitu. Orang-orang terdekat ya kalau suami berarti di situ istri dan anak-anaknya gitu ya. Dan baru setelah itu tetangga terdekat ya, sehingga pada saat sodakoh tentu saja ini yang paling dekat gitu. Dan karena kita pun merasakan pengalaman lapar yang sama, sehingga ya diharapkan tadi ya apa betul-betul sodakoh yang dikeluarkan, zakat yang dikeluarkan ini dari hati yang terdalam. Apalagi tadi buka puasa bersama ya, simbol kebersamaan yang mudah-mudahan bukan hanya sekedar FOMO ya, sekedar tren saja gitu. Akan tetapi memang kalau bisa buka bersamanya dengan orang-orang yang tidak mampu ya. Apakah misalkan apa anak yatim ya, orang-orang yang memang membutuhkan gitu. Ini adalah peluang-peluang peluang-peluang pahala yang bisa kita ciptakan, dan ini untuk memperkuat solidaritas. Bahkan tadi kalau kita melihat asobiah dari sejarah ya, kalau di dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun itu justru asobiah ini awalnya yang memang mendukung kekuasaan gitu ya. Satu kekuasaan bisa bisa sampai bisa sampai menjadi atau menguasai sebuah negeri gitu. Dan ini sebetulnya sih netral ya, bisa positif bisa negatif gitu, bisa positif bisa negatif. Dan tentunya di sini yang ingin saya tekankan adalah solidaritas positif, lebih konteks Indonesia di mana hari ini orang-orang sudah banyak individualis gitu. Bahkan tadi
terkadang terkait ini karena konteksnya adalah solidaritas dan empati terhadap perempuan gitu, sehingga apa tidak memikirkan ada pengalaman lain ya. Ada pengalaman sosial yang hanya dialami oleh perempuan gitu. Pengalaman sosial ya. Pengalaman sosial ini yang bisa jadi mungkin mendiskriminasi. Contoh misalkan pengalaman sosial stigmatisasi ya atau stereotip. Stereotip terhadap perempuan tuh negatif. Apalagi misalkan apa perempuan single ya, single parent gitu. Apakah juga single karena belum menikah gitu. Ini juga apa di masyarakat kita eh, seolah-olah gitu apa ya semakin geraknya semakin dipersempit ya. Berbeda misalkan dengan yang memiliki pasangan misalkan ya di sini sehingga Ramadan ini juga gitu ya berinisiatif membantu komunitas-komunitas perempuan yang kurang mampu, di antaranya adalah komunitas-komunitas perempuan apa korban kekerasan dalam rumah tangga misalkan. Bahkan tadi diinisiasi zakat khusus ya, zakat khusus untuk perempuan yang menjadi korban ketidakadilan ya, apakah di dalam rumah tangga maupun masyarakat. Terutama sih ini memang korban KDRT ya yang sudah diinisiasi oleh Universitas Ahmad Dahlan ya di Jakarta dan ini juga disebarkan konsep ini kepada kami yang memang mendampingi perempuan-perempuan di akar rumput yang mendapatkan ketidakadilan. Jadi saya perlu menjelaskan hari ini saya adalah ketua dari Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di kampus dan juga memang aktif di lembaga-lembaga Women Crisis Center gitu. Dan solidaritas dalam puasa ini khususnya untuk perempuan sangat dibutuhkan menurut saya ya. Kemudian tadi kita beralih kepada empati ya. Empati terhadap perempuan karena ternyata tadi perempuan ini memahami tantangan yang unik. Ada pengalaman-pengalaman biologis dan pengalaman-pengalaman sosiologis yang khas perempuan di mana laki-laki tidak memilikinya gitu. Apa seperti sebelum ke tantangan yang unik tadi ya terkait dengan pengalaman biologis dan pengalaman sosiologis. Nah, kita juga perlu membedakan antara empati dan simpati gitu. Mungkin hadirin sekalian yang ada di sini juga sudah paham gitu kan, tetapi mungkin saya mengulang kembali ya. Kalau empati adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Sehingga tadi di dalam puasa ini kita dilatih untuk berempati karena betapa banyak masyarakat yang tadi ya anak yang stunting ya stunting itu kekurangan gizi ini di Indonesia juga masih cukup tinggi gitu karena lahir anak stunting ini sebagian besar lahir dari ibu yang memang secara gizi kurang misalkan sehingga apa kalau kita banyaknya di sini mungkin yang hadir akademisi ya biasa dengan ya paling tidak kalau untuk kebutuhan primer ya cukup gitu ya ke primer ini apa namanya terutama makan gitu ya. Akan tetapi tadi di luar sana itu di luar sana tadi sehingga angka stunting tinggi ya dan angka stunting tinggi karena tadi ibunya juga tidak ada dalam kondisi gizi yang baik bahkan gizi buruk. Bahkan tadi Indonesia juga tingkat kematian ibu itu masih 307 dari 100.000 kelahiran. Masih cukup tinggi. Ibu-ibu melahirkan yang meninggal. Nah, ini di antara mereka kenapa sampai kekurangan gizi, misal kenapa? Karena memang kekurangan karena sering merasa lapar gitu ya. Dan ini ada, kita tidak bisa menutup mata bahwa ini ada di masyarakat kita. Sehingga dengan menumbuhkan empati, maka kita akan punya apa ya, punya radar untuk terus bisa berbagi, untuk bisa terus apa namanya mengoptimalkan agar tadi tidak sekedar siam tapi betul-betul menjadi saum ya, menjadi tidak hanya fisik kita saja yang berpuasa akan tetapi tadi keseluruhannya kesadaran kita ya spiritual kita. Dan di sini
tadi bedanya antara simpati dan empati, ya kalau empati kemampuan untuk memahami perasaan orang lain, hanya paham saja gitu ya, hanya paham saja kalau empati. Tapi kalau simpati itu betul-betul apa namanya, merasakan, bahkan tadi ya, melakukan, berbagi terhadap apa, berbagi kebaikan dan menolong orang yang memang merasakan kesulitan tersebut. Jadi di sini tadi menunjukkan kepedulian dan pengertian terhadap orang lain. Kemudian juga dengan empati, kita tidak usah juga berkata-kata, kita cukup paham, melihat misalkan orang yang kehausan, kelaparan ya dari tubuhnya kita, karena kita pernah mengalaminya, sehingga akan dalam empati akan berusaha membantu orang yang kesulitan ya, membangun relasi yang baik, tidak menghakimi karena kita pernah ada dalam posisi itu misalkan. Kemudian juga tadi belajar untuk lebih peka. Kalau simpati ya cuma oh kasihan ya kan gitu, hanya memahami saja. Terus hanya menunjukkan perasaan yang mirip ya. Dan tadi di sini nanti itu ya. Kemudian tadi ya, ini tantangannya nih. Tantangannya ini secara biologis dan secara sosiologis. Secara biologis tentu saja perempuan ini mengalami fase reproduksi ya, fase reproduksi dengan menstruasi, misalkan ya menstruasi tidak puasa, akan tetapi apa bisa diganti di hari yang lain, misalkan ya. Itu juga membuat tubuh tidak nyaman karena perubahan hormonal dan akan semakin semakin sakit ya apabila tadi tidak di apa ya dianggap penting gitu. Bahkan tadi di ada yang sebetulnya disebut tabu menstruasi ya. Mungkin di diskriminasi ya hanya karena padahal itu adalah anugerah dari Allah, menstruasi adalah anugerah dari Allah ya. Kemudian menyusui, melahirkan ya. Dan tadi juga ada yang namanya perpanjangan perpanjangan apa perpanjangan kodrat gitu ya. Karena memang kita perempuan yang melahirkan dan pada akhirnya juga dianjurkan untuk menyusui gitu ya. Apakah dengan ASI gitu selama 2 tahun. Nah anak-anak pun ya lebih dekat pada umumnya dengan ibu sehingga seolah seolah juga pengasuhan ini tanggung jawab ibu. Padahal tidak demikian, anak-anak bersama hasil kerja yang baik antara ayah dan ibu. Ya seharusnya juga tadi ya pada saat ibu berperan ganda sebagai ibu rumah tangga mencari nafkah, maka ya tadi menyediakan berbuka, eh, menyediakan sahur ini juga harus bekerja sama antara ayah dan ibu. Itu karena untuk meningkatkan empati ini tadi memahami beban fisik dan emosional perempuan ya. Tidak hanya tantangannya ini tadi pengalaman biologis, pengalaman sosial tadi ya, ada stigmatisasi karena dia single parent misalkan. Kemudian juga ada diskriminasi ya, diskriminasi hanya karena perempuan ya. Kemudian juga beban ganda, bahkan tadi ada sampai kekerasan gitu. Di mana ini sebagian besar dialami oleh perempuan. Ibu emang laki-laki tidak ada, akan tetapi memang sedikit ya, sedikit dan mereka tidak berani untuk melapor seperti perempuan. Oke, ini waktunya 5 menit lagi ya. Saya next saja. Oke. Ya ini aja ya. Ramadan sebagai momen perubahan. Yang pertama, tentu saja di sini agar memang puasa kita tidak hanya sekedar puasa fisik ya, akan tetapi tadi menjadi tidak hanya puasa am ya, tapi juga puasa khos, puasa apa khawas ya, tentu dengan mendukung menggunakan waktu puasa ini dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang positif dan ini pertama, mungkin mendukung inisiatif komunitas yang memberdayakan perempuan. Ya, dimanapun ada, kalau di rumah tentu saja kalau laki-laki ya mendukung atau mensupport istrinya ya, apa tidak apa namanya lepas tangan begitu saja, gitu. Berbagi peran dalam menyediakan berbuka, menyediakan sahur,
dan juga tetap memberikan kesempatan-kesempatan kepada anggota keluarga yang perempuan untuk bisa melakukan ibadah secara optimal di bulan puasa misalkan ya, dan juga itu secara pribadi di rumah. Kalau secara komunitas ya tadi banyak hari ini komunitas-komunitas yang bisa kita dukung, dan ini adalah momen juga momen terbaik ya, agar saya yakin bahwa tidak hanya kesolehan individu tapi juga kesolehan sosial yang bisa membawa kita kepada apa namanya nilai saum yang sesungguhnya ya, menjadi relawan dalam kegiatan apa kegiatan sosial ya, yang bisa kita lakukan. Kemudian juga mempromosikan dialog ya. Dialog ini sangat penting sekali karena dengan kita duduk bareng, kita ngobrol bareng, terkadang ketidakadilan apakah pada laki-laki maupun kepada perempuan itu terjadi karena ketidaktahuan. Karena tidak tahu maka akhirnya membenci gitu. Padahal setelah ngobrol duduk bareng kita jadi paham, oh ternyata Masya Allah mereka sama aja seperti kita. Kenapa ya hanya gara-gara keyakinannya seseorang didiskriminasi? Kenapa ya hanya karena jenis kelaminnya seseorang mendapatkan perlakuan tidak adil gitu ya. Jadi ini mungkin apa yang terakhir ya, yang Ramadan ini adalah momentum perubahan, sahabat-sahabat. Jadi mari kita tidak hanya sekedar saum ya, tapi menumbuhkan solidaritas ya, solidaritas bangsa Indonesia untuk menuju ke arah transformasi yang lebih baik lagi. Itu mungkin ya Mutiara, pemantik kajian pada sore hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mutiara. Mangga. Baik, terima kasih Ibu Neng Hana. Masya Allah, sangat berbobot sekali pembahasan yang dipaparkan oleh Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Mungkin dari para audiens ada hal yang mengganjal atau ingin yang ditanyakan, dipersilakan. Mungkin boleh open mic atau kasih raise hand. Izin bertanya. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Ustazah atas paparannya. Ini mungkin saya mewakili banyak perempuan gitu ya, ibu rumah tangga. Jadi yang tidak bisa dilupakan itu bahaya dari medsos gitu ya. Media sosial itu banyak sisi gelapnya yang tadi Ibu katakan itu bisa membentuk diskriminasi ya terhadap perempuan, stigma yang buruk, bahkan itu tuh banyak dari medsos gitu. Nah, bagaimana peran kita gitu untuk menghadapi gempuran itu? Sementara kadang kita tuh sangat kelelahan, bertumpuknya informasi yang luar biasa, sehingga bahkan anak-anak kita pun sangat luar biasa melesatnya ya terhadap eh, eh, perkembangan medsos ini. Nah, adakah komunitas gitu ya yang selama ini kan yang saya tahu ya sependek pengetahuan saya itu banyak komunitas perempuan itu hanya bergerak misalnya di sosial tuh jarang yang memberi pemahaman sisi gelap dari medsos itu, misalnya di tingkat akar rumput gitu ya, di tingkat paling bawah itu belum ada gitu. Nah, bagaimana sikap kita ini ya, terutama saya gitu ya, menghadapi sebagai wanita dalam gempuran medsos ini. Terima kasih, Bu Ustad. Ya. Terima kasih, Bu Moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada Ibu Neng Hana dipersilakan untuk memberikan jawaban. Ya, baik. Terima kasih Bu Nia Khairani. Ini adalah keresahan semua emak-emak ya yang punya anak gitu. Di mana memang yang namanya tadi saya bilang bahwa yang namanya gadget ini ya sangat oh, siapapun kan bisa bisa mengaksesnya gitu. Siapapun bisa mengaksesnya. Nah, sampai memang banjir informasi, banjir pengetahuan gitu. Nah, apa yang bisa kita lakukan gitu? Apa yang bisa kita lakukan?
sebetulnya sih kita tadi kalaupun di tempat ibu belum ada, ya ibu bisa menginisiasi misalkan ya dengan apa kalau di Bandung ada beberapa komunitas ya, komunitas apa namanya emak-emak melek digital gitu ya. Ini ada juga gitu. Saya juga pernah apa namanya ikut ikut serta di sana. Namun sebetulnya memang kalau konteksnya adalah rumah gitu, konteksnya adalah anak-anak atau rumah, ya tentu saja peranan parenting ya orang tua, ayah dan ibu ini sangat berperan gitu. Sehingga memang ada pengaturan-pengaturan pemakaian HP untuk anak gitu. Tapi teh yang diatur itu paling bisa juga yang sekolah gitu, sedangkan yang SMA ke atas ya atau SMP lah, SMP ke atas kan susah gitu. Nah, ini juga makanya perlu ada semacam apa ya bonding bonding yang kuat ya, ikatan yang kuat dengan tadi dengan ngobrol ya, dialog gitu kan, betapa juga kondisi hari ini tidak sedang baik-baik saja gitu, tidak sedang baik-baik saja. Jadi perannya bisa di dalam rumah memberikan aturan gitu. Kalau untuk SD ke bawah mungkin memang masih bisa ya oleh orang tua gitu di apa namanya diatur. Terlebih tadi kerjasama dengan ayah bapaknya. Hari ini kita fatherless nih gitu. Bapaknya hanya mengutamakan cari kerja, cari uang kan gitu. Sehingga ya urusan urusan anak-anak sama ibu aja misalkan. Sehingga padahal tadi anak suara bapak lebih didengar secara riset ya hari ini gitu. Lebih otoritasnya lebih di didengarkan oleh anak-anak daripada suara ibu misalkan, suara perempuan gitu. Sehingga kalau misalkan kerjasama saling apa namanya dengan tentu hari ini hari ini tidak bisa dilarang ya gitu. Tapi diajak diajak sampai banyak banyak tekniknya sebetulnya sehingga memang kita pada akhirnya punya punya regulasi dalam pemakaian gadget. Kalau misalkan SD ke bawah, bahkan tadi juga bapak-bapak juga ini pelibatan ya, pelibatan bapak-bapak ya Bu di rumah. eh, Bahkan dalam Al-Quran dalam yang diperintahkan ya tadi untuk mengajari anak gitu kan itu kan bapak-bapak Lukmanul Hakim gitu yang diperintahkan ya. Artinya di sini dua-duanya punya kalau mengoptimalkan peran kita itu ya mengoptimalkan peran dengan pasangan ya. Saya misalnya di rumah gitu ya dengan pasangan gitu dengan suami sehingga memang bisa meregulasi minimal di rumah sendiri memberikan pengertian gitu. Dan selanjutnya untuk di luar, bagaimana peran kita? Tadi ada PSP, misalkan Pusat Studi Perempuan ya, di apa namanya di Sadra. Kalau di kampus UIN Bandung ada PSGA, ada pusat apa tadi ya, Satgas KS, dan memang pada akhirnya kita kita tidak bisa hidup sendiri gitu. Makanya di sini solidaritas ini sangat-sangat apa keresahan Ibu Nia adalah keresahan dari semua semua kita hari ini gitu ya. Semua kita hari ini sehingga memang harus ada gerakan bersama ya, gerakan bersama. Dan itu gerakan bersama itu tidak parsial sebetulnya bisa nanti berjejaring ya. Kita kita berjejaring gitu. Kemudian itu yang bisa saya sampaikan, ini di chat ada juga pertanyaan ya Mbak ya, Mbak Mutiara, atau bagaimana? Iya. Silahkan. Itu mungkin respon saya. Baik, terima kasih atas respon dari Ibu Neng Hana. Semoga dapat menjawab pertanyaannya. Berhubung waktunya juga sudah dikit lagi mau limit, jadi hanya satu kali kesempatan penanya yang tadi ada di chat. Itu dari Ibu Halimah Nur. Pertanyaannya adalah, bagaimana kualitas puasa bagi ibu-ibu yang terkadang mengingatkan anak dengan nada tinggi yang mendekati marah? Bagaimana pengendalian emosi dalam berpuasa? Mungkin boleh dijawab. Ya, baik, terima kasih. Eh, ya, ini dari tadi ya Ibu Nurki ya. Eh, eh, ya, sebetulnya gitu, kualitas apa namanya? Kualitas kita beribadah bisa di apa ya? Jadi gini,
pada saat seorang ibu itu mungkin menaikkan suara gitu kan, menaikkan suara karena dalam kondisi yang hampir marah lah pada anaknya, sebetulnya kan motivasinya adalah rasa sayang gitu ya. Hanya memang caranya gitu, caranya perlu perlu dilatih gitu karena pada saat kita marah gitu, otomatis sebetulnya kan vibrasinya itu bukan vibrasi yang baik ya. Karena anak hari ini kalau anak Gen Z atau Alpha hari ini kalau dikerasin malah justru mental kan gitu. Sehingga terus bagaimana kualitasnya gitu ya, kualitasnya ya saya sih karena juga punya apa namanya 3 anak ya dan bahkan yang kecil ini masih SD gitu kelas 4 yang lagi aktif-aktifnya ya. Nah, ini juga ya saya pikir kalau selama memang niatnya itu adalah baik gitu, maka apalagi ini sudah disadari yang dimaksud dengan emotional intelligence ini kan menyadari ya, menyadari bahwa kita ada dalam kondisi marah. Itu bukan berarti tidak pernah marah. Orang yang cerdas secara emosi, orang yang intelektual emosionalnya ini tinggi, itu menyadari pada saat dia memang marah gitu. Dan tadi pada saat menyadari tentu saja dia akan melakukan perbaikan. Kalaupun satu momen dia mungkin merasa, oh kok tadi kayak seperti itu ya, misalkan ke anak saya, maka saya ingin mengubahnya gitu. Dan itu juga proses terus-menerus ya. Proses terus-menerus apa namanya dalam ya sampai akhir gitu ya. Eh, jadi yang maksud dengan pengendalian emosi bukan denial ya, bukan denial menolak emosi yang ada, akan tetapi antara marah dan pemarah kan beda ya. Kalau marah itu boleh saat itu gitu ya, dan tadi teknik-tekniknya juga apa untuk marah itu bisa dengan kita tadi kalau berdiri langsung duduk, kalau duduk misalkan masih marah kita bisa berbaring atau kita mengambil air wudhu ya, mengambil air wudhu karena marah itu kan dari setan, setan itu dari api katanya gitu. eh apa eh Namun tadi tidak lantas feeling guilty, tidak, ini adalah sebagai proses ya. Jadi ibu juga perlu proses ya, perlu proses sampai memang kita memiliki pengendalian emosi yang baik. Itu Halimah Nurki ya barangkali, dan memang sejatinya tadi eh, kadang kenapa ya kok waktu dulu saya single misalkan saya tuh ibadah khusyuk banget, setelah sekarang misalkan punya anak ya Allah itu kepancing lagi marah, apakah misalkan saya tidak sesoleh dulu? Belum tentu ya, belum tentu, karena tadi kalau dulu tantangannya berbeda. Jadi sekali lagi bukan karena dia seolah tenang gitu, tenang tapi tidak ada gejolak, tapi yang terpenting adalah kesadaran menurut saya. Jadi betul-betul puasanya ini adalah puasa untuk melatih kesabaran. Dan tadi pada saat kita melatih kesabaran, puasa ini melatih kesabaran ya dihadirkan anak yang aktif ya, dihadirkan anak yang kan gitu. Jadi kerasa banget justru ini tantangan puasanya nggak jadi masalah menurut saya gitu, nggak jadi masalah, dan justru dengan latihan ini ya mudah-mudahan tadi kesadarannya semakin tumbuh bahwa betul-betul untuk Allah gitu, bahkan mendidik anak untuk Allah, untuk bukan untuk yang lain gitu. Itu responnya. Terima kasih. Masya Allah, sangat luar biasa jawabannya dan juga pertanyaannya. Saya sebagai seorang anak yang suka disuka dikasih nasihat sama mama saya, kadang suka bad mood juga kadang lagi puasa, ditegur-tegur terus. Tapi saya berdoa semoga seluruh ibu-ibu di seluruh penjuru dunia ini diberikan kesabaran yang berlipat-lipat. Mungkin ini ada satu pertanyaan lagi, Bu. Bonus boleh ya, Bu? Ya, boleh. Dari Kak Anwar Rafiuddin, pertanyaannya adalah bagaimana ibadah puasa dapat menjadi wadah untuk menghargai peran masing-masing gender dalam mencapai kesucian spiritual? Silakan dijawab. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ya, tadi puasa itu pengalamannya kan setara ya. Semuanya mau muslim atau muslimah ya berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu syariatnya sama. Akan tetapi memang tadi
puasa ini jadi wadah untuk menghargai peran masing-masing, ya sesuai dengan apa namanya tadi ya, peran-peran yang sebetulnya peran-peran gender ini bisa dikompromikan. Ya, peran apa? Contoh misalkan peran menyediakan berbuka gitu. Menyediakan berbuka apakah kewajiban ibu? Kan tidak gitu ya. Ini sangat mungkin dikompromikan. Tapi saya terbiasa istri saya yang menyediakan. Tapi saya terbiasa ibu-ibu dan apa namanya saudara perempuan saya yang menyediakan. Ya tidak jadi masalah gitu ya. Apa Anda mereka seneng banget loh gitu ya. Orang tua perempuan seneng banget, yang ibu-ibu juga seneng banget gitu. Apalagi tadi dibantu pada saat sahur juga demikian misalkan. Sehingga di sini ada saling menolong, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa kan gitu. Eh, Contohnya ya gitu. Karena tadi bukan kewajiban gitu. Apa menyediakan sahur dan berbuka itu adalah hal yang bisa dikerjasamakan. Termasuk mengurus anak. Mengurus anak juga tadi bukan kewajiban ibu, kewajiban bersama antara laki-laki dan perempuan. Karena tadi anak ini juga hasil anak ayah dan anak ibu. Termasuk mengurus rumah ya. Mengurus rumah juga ini rumah bersama di tempat tinggal bersama, alangkah lebih baiknya kalaupun bersama misalkan. Tapi kan yang mencari nafkah misalkan ayah gitu. Ya sekiranya membantu, bisa membantu ya alhamdulillah kan itu lebih lebih romantis menurut saya ya, lebih lebih menyenangkan gitu. Saya juga sangat sangat bahagia kalau misalkan dibantu oleh suami misalkan di rumah ya gitu. Dan apa namanya eh eh, pada akhirnya bukan lagi pengorbanan, tidak, tapi pelayanan. Ini yang harus kita bedakan gitu. Seorang ibu mengorbankan dirinya untuk enggak. Kalau pelayanan sebagai hamba gitu ya, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, saat memang harus melayani anak-anak, melayani suami, itu adalah sebagai sebuah bentuk penghambaan gitu, bukan mengorbankan. Ini berbeda ya, ini berbeda. Dan tadi dan dapat rewardnya itu kalau dibantuin, itu happy banget lah gitu. Jadi nggak ada salahnya juga. Kalaupun misalkan masih punya energi, ayah sudah bekerja datang ke rumah membantu istrinya, ya alhamdulillah kan gitu. Apalagi kalau dua-duanya bekerja. Nah, kalau dua-duanya bekerja ya wayahna, bahasa Sunda itu ya. Kalau dua-duanya bekerja ya mungkin si ibu juga capek, dan ya artinya pemakluman dan kompromi ini sangat-sangat dibutuhkan gitu. Itu responnya untuk Mas Anwar Rafiudin ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Neng Hana yang sudah menjawab semua pertanyaan dengan sangat baik. Padat juga, daging semua isinya. Saya pribadi mendapatkan banyak wawasan baru. Mungkin saya mungkin demikianlah kajian kita pada sore hari ini. Semoga dapat memperkuat pandangan kita bahwa Ramadan juga bisa menjadi jalan untuk menuju pada pengendalian diri dan keadilan sosial. Selanjutnya sesi foto bersama. Mungkin seluruh audiens diperkenankan untuk membuka kameranya. Saya mau menyapa ini Ibu Waode Zainab. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam, Ibu Neng Hana, panutanku. Aduh, Insya Allah. Oh, mudah-mudahan nanti bisa silaturahim offline ya. Ibu ditunggu ya, Ibu. Dengan senang hati loh bisa nanti sharing-sharing di Sadra. Amin. Sehat-sehat ya, Bu Neng Hana. Sehat, alhamdulillah. Iya. Sudah ya di fotonya? Belum? Oke, lihat ke kamera semuanya, tunjukkan senyum terbaik. 5, 4, 3, 2, 1. Smile. Oke, selesai. Terima kasih kepada Ibu Neng Hana, narasumber yang sangat keren. Terima kasih juga kepada Ibu Ode Zainab yang telah hadir. Ibu Ode Zainab ini merupakan ketua PSP, Bu, yang tadi saya bilang. Keren. Terima kasih kepada seluruh audiens yang telah meramaikan diskusi kita pada sore hari ini. Saya pamit undur diri. Mohon maaf atas kesalahannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.